1-0. Kekalahan yang terasa aneh. Kekalahan yang terasa tidak adil. Bagaimana bisa Timnas Indonesia yang kita tahu punya materi pemain yang mumpuni, yang sepanjang pertandingan terus mendominasi penguasaan bola, yang terus menggempur pertahanan lawan, justru harus pulang dengan kepala tertunduk? Mengapa gol yang kita tunggu tak kunjung datang, sementara satu-satunya peluang lawan justru menusuk jantung kita? Ini bukan soal hoki, ini soal taktik, mentalitas, dan efisiensi brutal di level tertinggi. Poin pertama dan yang paling utama yang membuat kita frustrasi, sindrom ujung tombak atau saya sebut efisiensi nol. Coba Anda lihat data ini. Indonesia menciptakan jauh lebih banyak shots on target dibandingkan Filipina. Kita berhasil menembus pertahanan berlapis mereka, menciptakan situasi 1 lawan 1 dengan kiper, atau tendangan yang sangat bebas di dalam kotak penalti. Tapi apa hasilnya? Eksekusi yang terburu-buru, tendangan yang melambung, sentuhan terakhir yang terlalu keras. Sepak bola dimenangkan oleh gol kawan-kawan, bukan oleh dominasi lapangan tengah. Filipina tahu ini. Mereka bermain realistis. Mereka hanya butuh 1 momen. Dan momen itu mereka konversi menjadi gol. Inilah pembeda level. Bukan lagi soal teknik, tapi soal ketenangan mentalitas untuk menuntaskan peluang yang bernilai 3 poin. Indonesia unggul di statistik, tapi kalah di klinisitas. Titik. Sekarang kita bicara taktik. Filipina datang dengan 1 misi, terapkan jebakan low block. Mereka parkir bus. Mereka menumpuk 8-9 pemain di belakang garis tengah, menutup semua celah di area sentral. Tugas Indonesia adalah mencari kunci untuk gembok ini. Namun, apa yang sering kita lihat? Serangan kita terlalu monoton, bola terlalu lama di bek sayap, forcing kita untuk mengirimkan umpan silang yang mudah dibaca oleh bek-bek tengah Filipina yang tinggi. Kita kurang variasi. Kita jarang melihat kombinasi 1-2 cepat di area D lawan. Tembakan spekulasi jarak jauh untuk memaksa kiper melakukan save dan menghasilkan rebound. Rotasi posisi penyerang untuk menarik bek keluar dari posisinya. Indonesia terjebak dalam pola yang sudah disiapkan lawan. Jika Anda terus melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil berbeda, itu namanya kelelahan taktis. Baiklah, mari kita bedah momen krusial. Momen kebobolan gol. Gol Filipina adalah gol yang lahir dari kesalahan fokus saat transisi. Ketika kita asyik menyerang dan bola tiba-tiba hilang di tengah lapangan, perhatikan. Di mana posisi para bek sayap kita? Di mana gelandang bertahan yang seharusnya bertugas sebagai filter pertama? Seringkali, mereka terlambat turun atau salah mengantisipasi pergerakan pemain lawan yang bergerak tanpa bola, running off the ball. Filipina hanya butuh 1 atau 2 sentuhan cepat, umpan terobosan tajam, dan gawang kita jebol. Ini menunjukkan PR besar bagi tim pelatih. Keseimbangan pertahanan ketika tim sedang dalam mode menyerang total. Di level internasional, Anda akan dihukum jika Anda tidak disiplin dalam fase transisi defensif. Jadi, kesimpulannya kekalahan 0-1 dari Filipina adalah kekalahan karena ketidakefektifan, bukan ketidakmampuan. Kita mendominasi, tapi kita tumpul. Kita menyerang, tapi kita lupa menutup pintu belakang. Ini adalah evaluasi berharga bagi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Setuju dengan analisis ini? Apa pemain yang paling harus dievaluasi menurut Anda?